Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Masya Roh Kodes, Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh sang pemilik sorga atau sang pemilik Samayem, selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun, selalu memberkati dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube ini saya mengambil topik 3 bentuk Torah. Jadi ada 3 bentuk Torah yang diberikan Tuhan, yang diberikan Bapak Yahweh kepada Abraham, diberikan kepada Musa, dan Torah yang ketiga adalah Torah hidup, di mana Torah itu adalah Yesua Masya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, ada 3 bentuk Torah yang terdapat dalam firman Tuhan, yang terdapat dalam firman Bapak Yahweh. Dan ketiga bentuk Torah itu, yang pertama adalah Torah Sebalbe, atau biasa juga disebut dengan Torah lisan atau firman lisan. Dan yang kedua adalah Torah Sebistaf, atau biasa juga disebut dengan Torah tertulis. Dan yang ketiga adalah Torah Haim atau Torah kehidupan atau Torah hidup. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi Bapak Yahweh itu sesuai yang terdapat dalam firman Tuhan bahwa ada tiga bentuk Torah, yaitu Torah Sebalbe atau Torah lisan atau firman lisan. Yang kedua adalah Torah Sebistaf atau Torah tertulis. Dan yang ketiga adalah Torah Haim atau Torah kehidupan, atau biasa juga disebut dengan Torah yang hidup. Dan saya akan menjelaskan ketiganya. Dan yang pertama adalah Torah Sebalbe. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang pertama adalah Torah Sebalbe atau Torah lisan, atau biasa juga disebut dengan firman lisan, yang diberikan Bapak Yahweh kepada Abraham. Jadi pada suatu hari Abraham menerima firman langsung dari Elohim. Pada suatu hari Bapak Yahweh menerima firman langsung dari Elohim. Dan Tuhan Bapak Yahweh itu memberikan Torah kepada Abraham, yaitu Torah lisan, yang mengatakan bahwa Bapak Yahweh berkata, "Hai Abraham, keluar kamu dari Ur Kasdim." Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi pada waktu Abraham diberikan Torah itu dalam bentuk lisan. Jadi dalam Bapak Yahweh langsung mengatakannya kepada Abraham bahwa "Hai Abraham, keluarlah kamu dari Ur Kasdim." Jadi Bapak Yahweh coba mengeluarkan
ucapan kepada Abraham bahwa keluar kamu dari Ur Kasdim. Dan inilah perintah Bapa Yahweh kepada Abraham dalam bentuk Torah lisan atau firman lisan. Dan Torah lisan ini Bapa Yahweh berbicara langsung. Bapa Yahweh berbicara langsung kepada Abraham. Dan didengar langsung oleh Abraham. Artinya di sini sebalbe, Torah sebalbe, B di sini artinya dari mulut Tuhan langsung. Artinya firman itu langsung dari mulut Tuhan kepada Abraham. Dan itulah yang disebut dengan karena langsung dari mulut Tuhan, perintah ini langsung dari mulut Tuhan sendiri yang ditujukan kepada Abraham. Dan inilah yang disebut dengan Torah sebalbe atau Torah lisan atau firman yang lisan. Dan yang kedua adalah Torah sebistak. Kalau Torah yang kedua ini bukan lagi dalam bentuk lisan, tetapi yang kedua ini, Torah sebistak ini adalah Torah yang sudah tertulis. Jadi kalau yang pertama tadi yang diberikan oleh Abraham, perintah yang diberikan kepada Abraham yang pertama tadi adalah Bapa Yahweh menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, itu adalah Torah lisan. Artinya belum ditulis. Cuma Bapa Yahweh langsung memerintahkan kepada Abraham melalui mulut Bapa Yahweh sendiri bahwa keluar kamu dari Ur Kasdim. Tetapi yang kedua ini adalah Torah sebistak atau Torah tertulis. Jadi Torah yang diberikan kepada Musa ini, Torah yang diberikan Musa ini di Gunung Sinai ini adalah Torah yang tertulis. Jadi kalau yang diberikan kepada Abraham itu Torah lisan, tetapi yang diberikan kepada Musa, Nabi Musa, itu adalah Torah tertulis, ditulis di loh batu. Jadi Bapa Yahweh sendiri yang menulis Torah sebistak ini dari dua loh batu yang diberikan Musa di Gunung Sinai. Inilah yang disebut dengan Torah sebistak atau Torah tertulis. Dan setelah Tuhan Bapa Yahweh menulis Torah tersebut di dua loh batu, maka diberikanlah Torah sebistak atau Torah tertulis itu kepada Musa di Gunung Sinai. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada, yang ketiga adalah Torah Haim atau Torah kehidupan, atau biasa juga disebut dengan Torah hidup. Artinya di sini Yesua menjadi prototipe atau Yesua menjadi model atau figur cara orang menjalankan Torah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Torah Haim di sini atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup ini adalah Yesua HaMashiach. Jadi Torah Haim itu adalah Yesua HaMashiach, atau orang Kristen mengatakan Yesus Kristus. Dan Torah Haim ini atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup artinya, atau Torah yang hidup ini artinya Torah itu menjadi
menjadi prototipe atau menjadi model atau Torah itu menjadi figur cara orang menjalankan Torah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Yeshua Masya adalah Torah yang hidup, atau orang Kristen lain menyebut Yesus Kristus. Jadi Yeshua Masya itu adalah Torah Haim atau Torah hidup atau Torah kehidupan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau ada orang Kristen atau jikalau ada bapak-bapak pendeta Kristen atau jemaat-jemaat Kristen mengatakan Torah zaman sekarang ini tidak berlaku lagi. Jadi Torah itu tidak berlaku lagi katanya. Kita pakai aturan Yeshua Masya saja, atau kita pakai aturan orang Kristen lain menyebut kita pakai aturan Yesus Kristus saja. Jadi Yeshua pakai aturan apa? Kalau begitu Yeshua Masya pakai aturan apa? Bukankah Yeshua itu adalah Torah Haim atau Torah kehidupan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, kalau kita mengikuti pola hidup Yeshua Masya, maka kita sudah menjalankan namanya Torah Haim atau Torah kehidupan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita mau menjalankan Torah Haim atau Torah kehidupan, maka kita harus mengikuti pola hidup Yeshua Masya, atau orang Kristen, umat Kristen mengatakan Yesus Kristus. Tetapi kita umat Nasrani menyebutnya dengan Yeshua Masya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita mau menjalankan Torah yang benar itu adalah kita mengikuti saja atau lihat saja pola hidup Yeshua Masya. Itu baru menjalankan Torah yang benar. Jadi Torah yang benar di dunia fana ini adalah Torah yang benar yang harus kita jalankan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, Torah yang benar yang harus kita jalankan di dunia fana ini adalah Torah Haim atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup, yaitu dengan cara mengikuti pola hidup atau cara hidup Yeshua Masya. Itulah cara menjalankan pola yang benar. Jadi kalau sudah mengikuti pola hidup Yeshua Masya atau cara hidup Yeshua Masya, berarti kita sudah menjalankan Torah Haim atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau masih ada umat Kristen yang berseberangan dengan Yeshua Masya, berarti itu belum dinamakan menjalankan Torah Haim atau Torah hidup. Seperti memakan daging babi, dibaptis dengan percik, itu adalah berseberangan dengan Yeshua Masya. Dan kalau berseberangan dengan Yeshua Masya, berarti itu kita sebagai umat pengikut Yeshua Masya, kalau masih memakan daging babi dan baptis dengan cara percik dan belum dibaptis dalam nama Bapa Yahweh besem Yeshua Masya Roh Kodes, tetapi masih dibaptis, baptisannya masih menyebut sesembahan lain, bukan Bapa Yahweh besem Yeshua Masya Roh Kodes,
maka itu berarti kita belum melaksanakan Torah Haim atau Torah kehidupan, karena kita masih berseberangan atau bertentangan dengan Yeshua Mashiach. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kalau mau mengikuti pola hidup Yeshua Mashiach atau cara hidup Yeshua Mashiach, maka janganlah memakan daging babi, karena daging babi itu dilarang di dalam firman Tuhan, dan tidak ada dalam kitab suci umat Nasrani yang memperbolehkan makan daging babi, karena Yeshua Mashiach sendiri, Tuhan kita Yeshua Mashiach sendiri itu tidak pernah makan yang namanya daging babi. Dan sewaktu Yeshua di dunia fana ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yeshua Mashiach itu dibaptis dengan cara ditenggelamkan di air, bukan dipercik. Jadi kita harus mengikuti pola hidup Yeshua Mashiach atau cara hidup Yeshua Mashiach, baru kita dinamakan menjalankan Torah Haim atau Torah kehidupan. Jadi saya usulkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang belum dibaptis dalam bentuk dalam nama Bapa Yahweh besem Yeshua Mashiach Roh Kudus, supaya segera dibaptis dengan dalam nama Bapa Yahweh besem Yeshua Mashiach Roh Kudus dalam bentuk baptisan selam, bukan baptisan percik. Dan jangan memakan daging babi, karena kalau memakan daging babi berarti berseberangan dengan Yeshua Mashiach, di mana Yeshua Mashiach ini Bapa Yahweh sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah khotbah siraman rohani saya, siraman rohani umat Nasrani di video YouTube ini, dan dengan topik 3 bentuk Torah atau aturan yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita semua di dunia ini. Dan yang pertama adalah Torah Sebalbe atau Torah lisan yang diberikan kepada Abraham, yang keluar sendiri dari mulut Bapa Yahweh, yang menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan yang kedua adalah Torah Sebistab atau Torah tertulis yang diberikan Musa di Gunung Sinai, yang ditulis langsung oleh Tuhan Bapa Yahweh di 2 loh batu di Gunung Sinai. Itu yang disebut dengan Torah Sebistab atau Torah tertulis. Dan yang ketiga adalah Torah Haim atau Torah kehidupan, di mana Torah Haim atau Torah kehidupan atau Torah yang hidup ini adalah Yeshua Mashiach, di mana Yeshua Mashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembicaraan saya di video YouTube siraman rohani umat Nasrani ini. Dan semoga video YouTube ini yang saya bawakan saat ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan kita sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh besem Yeshua Mashiach Roh Kudus, dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh sang pemilik surga atau Samayim selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi